Kemarin saya dituduh PKI oleh salah seorang muhibbin. Mungkin beliau tersinggung gara-gara saya mengkritisi kisah-kisah karomah dan khurafat junjungannya. Emang bener sih, saya PKI, penumpas khurafat Indonesia. Tapi kalau yang antum maksud itu komunis, mari kita cek fakta sejarah. Kota Tarim, kotanya para habaib, sejak tahun 1967 sampai tahun 1990 itu berada di bawah kekuasaan negara Yaman Selatan, dan negara Yaman Selatan adalah satu-satunya negara di Teluk Arab yang mengadopsi paham komunisme. Fun fact lagi nih, tahun 1986 sampai tahun 1990 ada orang yang namanya Haidar Abu Bakar Al-Attosh. Dari namanya udah kelihatan, beliau ini satu klan dengan junjungan antum. Dia jadi presiden negara komunis ini. Jadi siapa nih yang lebih layak dibilang komunis atau PKI? Makanya, jangan kebanyakan baca kitab karomah. Sesekali bacalah buku sejarah, biar logika antum gak lemah. Jangan sampai Bahar Smith masuk ke Pemalang ini. Nah, kalau misalnya Bahar Smith tetap datang ke Pemalang gimana? Intinya kita tidak menolak pengajiannya bagus, cuma dengan Bahar Smith-nya itu. Kalau memang toh datang ke Pemalang, ya semoga jangan sampai terjadi datang ke Pemalang. Ya. Itu saja harapan kita. Oh gitu ya? Iya. Ada lagi yang mau nambahkan? Monggo. Ya, monggo. Kami PWILS Kecamatan Petarukan Ya. yang siap untuk tidak menghadirkan, bahkan kalau Habib Bahar hadir, maka kami dengan tegas menolak agar pulang kembali, jangan sampai naik panggung. Oh gitu ya. Begitu aja. Ya, oh ya, Taman. Taman siap menolak keras Bahar Smith hadir ke Petarukan. Semua kecamatan siap menuju ke Petarukan semua. Oke. Terus kalian pecinta Rasulullah, katanya pembela Rasulullah, pembela Islam. Dari kalangan kalian mengobok-ngobok, menistakan Rasulullah, kalian nggak ngapa-ngapain. Kalian bela mati-matian. Contoh si Bahar, suruh bongkar makam Nabi. Bongkar makam Nabi, ambil darahnya. Itu sadis sekali pernyataan. Kalau ente cucu Rasulullah, nggak mungkin ngomong seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak merasa memiliki, tidak merasa itu datuk kita, tidak merasa itu harus dihormati. Pengajar memang kalian, biadab. Kalau pakai sorban mirip siapa deh? Mirip iklan Indomie, Supermi dulu. Supermi, masih ingat kalian Supermi? Entah Supermi, entah Sarimi. Bentar ya, Icon. Kan katanya Icon, Sarimi. Sarimi. Bentar. Kalian nggak kepikir kan? Mirip dia. Nah, tuh baru mirip dia. Betul tidak, saudara? Betul tidak, saudara? Kalian nggak perhatian selama ini? Lihatlah Sarimi. Begitulah ikon Sarimi. Itu dia. Terminologi ahwal yang disematkan kepada bangsa Indonesia merupakan penghinaan yang nyata yang dilakukan oleh Bani Ba'alwi kepada bangsa Indonesia. Maka menurut saya kaum ahwal, yakni bangsa Indonesia yang menjadi muhibbin, pecinta bagi kaum Ba'alwi, mencintai secara buta, mengagung-agungkan mereka, memuliakan mereka, bahkan sampai surga pun mereka gantungkan dengan Ba'alwi, seakan-akan surga itu haknya kaum Ba'alwi. Maka mereka menggantungkan keselamatan syafaat kepada kaum Ba'alwi. Mereka adalah budak-budak Ba'alwi. Mereka diperdaya oleh Ba'alwi dengan indoktrinasi agama. Sekali lagi, kaum Ba'alwi memposisikan kaum ahwal yang kemudian mereka doktrin untuk menjadi muhibbin mereka. Mereka posisikan seperti pelayan mereka atau budak mereka dengan alasan mereka tidak boleh menundukkan badan kepada siapapun. Pandangan yang mengatakan bahwa Wali Songo itu Al-Madkhan dan Al-Madkhan itu Ba'alawi, itu pandangan yang keren. Mengapa keren? Kitabnya jelas, ada kitab jelas, dan kitabnya level internasional, diakui di dunia internasional. Kalau yang mengatakan Wali Songo bukan Ba'alawi, atau misalnya dari Al-Jailani, nggak ada kitabnya. Kitab, dan bukan cuma ini kitab yang menerangkan Wali Songo ya, kitabnya para ulama internasional yang keren-keren. Ini hanya salah satu aja. Nah, yang mengatakan Wali Songo dari Al-Jailani, mana ada kitab seperti ini? Nggak ada. Saya berpendapat bahwa gelar-gelar itu bid'ah sebenarnya. Tidak ada di agama. Gelar Gus, gelar
Habib, gelar apa tidak ada di agama. Turunnya siapapun kalau memang dia nggak ada harganya buat bangsa ini untuk apa? Kita tidak perlu nyebut-nyebut gelar kita, dan kita selama ini ditindas dengan sebutan-sebutan itu. Orang kemudian merasa rendah diri ketika berhadapan dengan orang yang punya gelar-gelar itu. Ini ternyata silsilahnya bohong. Habaib juga sekarang kan dipersoalkan silsilahnya. Lah pengen dagang minyak, dagang obat baik kok segini pengen jadi pahlawan. Kenapa? Kalau dikasih mic di mimbar Jumat nanti disangkain dia lagi dagang obat. Nantinya dia kayak tukang obat marah-marah di mimbar. Tukang obat ngeritik, hei mati, hei anjing, hei. Aduh, itu bukan akhlak Nusantara dan kita tolak mereka untuk hadir di mimbar-mimbar Rasulullah yang ada di Indonesia. Agar apa? Agar kembali Islam yang diajarkan kepada anak cucu kita nanti, Islam Nusantara yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan toleransi. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalistik. Kita pernah terjadi gitu oleh PKI, DITII, Permesta, dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu. Makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bahar bin Smith, Bahar, saya dirompas. Urusan kamu belum selesai dengan saya. Gak usah pakai acting film-film begitu. Datang sini di Manado, datang sini di Nganapetana di sini. Kita tunggu. Jangan usah pakai cerita banyak supaya ada polisi di situ kan. Jelaslah polisi pisahin. Karena punya urusan sama kita belum selesai. Sesuai janji saya. Orang kelarkan karena secara adat. Jadi jangan kalian bikin istilah pribumi bangsat dalam tubuh saya. Bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu. Itu bukan syarifah. Saya punya ibu, darahnya adalah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abah, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abah, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sangir Manganitu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah mau pakai soal pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Jadi kalau kalian bilang musuh habaib, nggak usah habaib yang lain. Datang aja ke kontestasi lagi. Kalau nggak pulang tinggal kepala, bukan saya bahagia lebih sedikit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang selama ini ngajakin tes DNA, terus apalagi ya ngomongin kita nih keturunan palsu, yuk tes DNA yuk, guys yuk. Gimana sebutin tempatnya, waktunya, bayarin tapi lo yang ngomong gue palsu, sekarang lo yang bayarin ya. Gas. Kapan, di mana? Yuk lah, kuy. Harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan, dia bukan keturunan Bani Quraisy, dia bukan keturunan Bani Hashim, dia bukan keturunan Ba'alawi, dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ada beberapa dari habaib yang sampai mengatakan bahwa kalau kiai itu misalkan melakukan maksiat, kiainya luntur. Tapi kalau kami Habib mau melakukan apapun, darah
secara genetiknya sudah nyambung bersama kami, jadi kami tidak bisa bisa jadi mantan Habib. Kiai Iman bikin tesis pun sebenarnya adalah reaksi atas kecongkakan dari orang-orang habaib itu. Siapapun yang mengaku keturunan Nabi wajib diverifikasi, dan siapapun yang mengaku keturunan Nabi dan terbukti bukan keturunan Nabi wajib kita batalkan. Terus adakah pidananya terhadap pengakuan Ba'alwi tersebut? Dan kalau ada, sudahkah kita laporkan? Akan ada musyawarah alim ulama tingkat nasional yang mengusulkan bahwasanya siapapun yang mengaku sebagai anak keturunan Nabi dan tidak terbukti termasuk dalam penodaan agama. Setelah ada munas alim ulama dan sudah ada keputusan bersama, maka dengan bekal hasil keputusan itu kita bisa melakukan pemidanaan. Siapapun ke depan yang mengaku cucu Nabi bisa dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini punya anak, salah satu nama anaknya Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Ba'alawi. Inilah yang banyak marga-marga pan-pan yang sampai ke Nusantara. Hai, Bahar Smith. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam. Saya Mbak Gimbal menantang kamu duel. Kamu boleh menggunakan golok permata duamu yang kamu bangga-banggakan. Ya, saya cukup menggunakan golok ini. Kita duel 1 lawan 1. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Perlu ana luruskan, dan Robito juga harus tahu. Robito berpegang teguh kepada Thariqah Ba'alawi. Silahkan buka kitab Manhajus Sawi. Itu Manhajus Sawi, kitab Thariqah Ba'alawi. Di situ kan Syabil Hasan As-Sindi ketika beliau ditanya, Arifun jahilun afdal min sab'ina alim, atau satu syarif yang bodoh itu lebih utama daripada 70 orang yang alim. Itu yang berkata Syabil Hasan As-Sindi. Tuh. Jadi harus tahu, jangan ente pikir itu omongan anak, bukan. Syabil Hasan As-Sindi, silakan buka kitab. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hai Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya.
Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati. Karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Kan ngomong nggak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini yang bukan Habib di bawah mereka. Ya, orang yang mengaku keturunannya ini mulutnya kotor banget. Orang ngakunya keturunannya Nabi Muhammad, yang mengaku keturunannya mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Kenapa kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak, rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rekat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah
Saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan oh ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada, Mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar. Ini Habib ini sampai 7. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah. Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Tidak, Habib yang ada di Indonesia semuanya palsu katanya. Silahkan dijawab tapi ilmiah. Silahkan Imaduddin dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Jangan lupa umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya? Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis. Karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran. Dan yang kedua, hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa, prestasi apa?
Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam mi'raj. Berapa kali? 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok ya nggak apa-apa gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Mungkin Anda saat ini sudah pernah mendengar nama Kumailah Hakimah ya. Kalau belum, silahkan browse saja namanya di YouTube. Terus terang, saya belajar banyak dari anak muda ini. Dia ini pintar, rendah hati, kritis, dan berani. Banyak orang juga menyebutnya cantik. Tapi tentu saja kualitas kecantikan ini tak relevan dengan kedalaman pembahasannya. Dia mengajak umat Islam agar bersedia mengkaji ulang ajaran dan hukum Islam yang selama ini seolah-olah dianggap sudah pasti benar. Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan memerintahkan perempuan untuk berjilbab. Dia misalnya mempertanyakan apa benar Tuhan melarang umat Islam makan babi. Dia mempertanyakan apa benar Tuhan memerintahkan seorang penzina untuk dihukum dengan 100 kali cambuk atau bahkan dibunuh. Kumailah adalah seorang penghafal Al-Quran sejak kecil. Dia terus menjalani pendidikan Islam dari SD, SMP, SMA, dan berkuliah di perguruan tinggi Islam dengan spesialisasi tafsir Al-Quran. Dia pernah memenangkan lomba membaca Al-Quran dan ikut dalam Olimpiade Sains dan Matematika. Dia juga pernah jadi guru mengaji dan bahasa Arab. Tapi sekarang namanya jadi terkenal karena pandangan kritisnya terhadap Islam. Oh ya, karena dia adalah penghafal Quran, dia pernah juga ditantang oleh YouTuber lain untuk memamerkan kefasihannya secara live. Dia bahkan ditawari sebuah rumah bila bisa menunjukkan bahwa dia memang bisa menyebut ayat-ayat Al-Quran secara luar kepala. Terbukti tentu saja dia memang bisa menghafal Al-Quran. Namun Kumailah menolak tawaran rumah itu. Kepada saya dia bilang, dia merasa hafalan Al-Quran seharusnya bukan sesuatu yang perlu dikompetisikan. Berulang kali saya menyaksikan tayangan YouTube atau ringkasan di TikTok misalnya yang menghujat dia. Video-video tersebut biasanya berisi pembahasan YouTuber dari kubu Islam yang sama sekali tidak bisa menerima adanya orang yang mempertanyakan tafsir Islam yang sangat mereka percaya selama ini. Saya kutip beberapa judulnya saja ya. Misalnya saja ada video yang berjudul Jejak Digital Kumailah Terbongkar. Memalukan sekali Kumailah Hafiz Quran Murtad. Nama saya pun kadang disebut judulnya. Benarkah Ade Armando dan Kumailah Hakimah lecehkan Al-Quran dan ajaran Islam di video ini? Atau juga fakta terungkap Kumailah adalah seorang misionaris. Ada pula Kumailah Hakimah salto dan jungkir balik bingung memikirkan Tuhan, surga, dan neraka. Saya kompilasi saja ya tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan terhadap Kumailah.
Sebagian dari mereka sebenarnya semula tidak percaya bahwa Kumaila adalah penghafal Al-Quran. Tapi kemudian mereka menemukan bahwa Kumaila memang hafal Al-Quran. Kumaila dituduh sebagai agen yang memang disusupkan non-Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Buat mereka, hukum Islam yang diturunkan 14 abad yang lalu itu bersifat baku, tidak boleh dipertanyakan lagi. Bila ada sebuah tindakan yang sejak 14 abad yang lalu dianggap sebagai haram atau terlarang, maka saat ini harus juga dianggap haram. Karena itulah mereka membuat rangkaian video yang menyerang Kumaila. Mereka tidak bisa menerima bahwa Kumaila memang seorang yang mendalami Islam, bahkan belajar tafsir Al-Quran di perguruan tinggi Islam. Mereka marah karena Kumaila semula berjilbab, tapi kemudian melepaskan jilbab, dan sekarang justru mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak memerintahkan kaum muslimat untuk berjilbab. Saya bisa kasih contoh lain. Dalam Al-Quran, perbudakan bukanlah hal terlarang. Setiap umat Islam bisa memiliki budak. Dalam Al-Quran bahkan dikatakan seorang pria bisa meniduri budak perempuannya tanpa ikatan pernikahan. Kalau saya berpikir mengikuti cara mereka yang menyerang Kumaila, di Indonesia saat ini kita tidak bisa lagi melarang ada orang yang memiliki budak. Perbudakan harus dilegalkan. Begitu juga dengan meniduri budak perempuan. Siapapun yang belajar hukum tentu tahu bahwa hukum adalah produk yang harus sejalan dengan kondisi dan masa yang berkembang. Misalnya soal berzinah tadi. Mungkin Islam memang menganggap perzinahan sebagai hal terlarang. Tapi apakah di masa ini hukuman yang diberikan harus cambuk 100 kali atau bahkan dihukum mati seperti yang ditulis dalam Al-Quran? Serangan-serangan ini bagi saya sama sekali tidak mengherankan. Buat kalangan itu, apa yang dilakukan Kumaila adalah tindakan kurang ajar yang sama sekali tidak bisa diterima. Namun barangkali ada baiknya di masa ini kita mulai membuka diri terhadap diskusi. Apa yang disampaikan Kumaila tidak ada yang perlu dianggap sebagai mengancam atau menodai Islam. Dia tidak mengajak umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Dia hanya mengimbau umat Islam untuk tidak memandang apa yang termuat dalam Al-Quran misalnya sebagai hukum yang harus diterapkan di saat ini. Apakah kalau saya sekarang mengajak masyarakat tidak menghukum mati pelaku perzinahan atau tidak mengizinkan majikan memiliki budak dan menidurinya, maka saya tergolong orang yang meninggalkan Islam. Karena itulah Kumaila digambarkan sebagai perusak akidah Islam. Kumaila digambarkan sebagai orang yang berusaha menghancurkan Islam. Kumaila dianggap berusaha membuat orang-orang Islam bersama-sama tidak lagi percaya ajaran Islam dan hidup dengan penuh gelimang dosa. Kumaila dituduh sebagai perempuan munafik yang tidak mau hidupnya diatur agama. Kumaila dituduh menjelek-jelekan Al-Quran, Tuhan, dan Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan Kumaila adalah sebuah berkah bagi Indonesia. Dia mengajak umat Islam bukan untuk meninggalkan Al-Quran, tapi memahami Al-Quran sebagai produk 14 abad yang lalu yang agar bisa tetap relevan di masa sekarang harus senantiasa ditinjau dan ditafsirkan kembali. Silahkan saksikan sendiri video-video Kumaila. Saya sih belajar banyak dari dia. Mudah-mudahan Anda juga. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nasabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya, kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana?
Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan. Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia. Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi. Supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.